Azab seorang pecandu judol. Kehidupan yang awalnya tenang. Rian dikenal sebagai suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai karyawan toko elektronik di kotanya, hidup sederhana bersama istrinya, Winda, dan anak semata wayangnya, Farel, yang masih duduk di sekolah dasar. Meski tidak kaya, keluarga kecil itu hidup dalam kebahagiaan dan saling mendukung. Winda selalu setia, menemani Rian dalam suka dan duka. Namun segalanya mulai berubah ketika Rian mengenal permainan judi online dari rekan kerjanya. Awalnya ia hanya penasaran. "Coba aja bro, siapa tahu rezeki," kata temannya sambil menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan saldo berlipat ganda. Rian tergoda. Ia berpikir tak ada salahnya mencoba, sekadar hiburan, katanya. Malam-malam yang biasanya diisi dengan bermain bersama anak kini berubah. Rian lebih sering menatap layar ponsel sambil tersenyum sendiri. Ia sempat menang kecil, dan itu membuatnya ketagihan. "Cuma 100.000, tapi jadi 1 juta," ujarnya bangga. Winda menegur, "Mas, jangan terlalu larut. Itu bukan rezeki halal." Tapi Rian hanya tertawa, merasa dirinya masih bisa mengendalikan semuanya. Hari-hari berikutnya, pikirannya hanya tertuju pada angka-angka dan peluang menang. Ia mulai berani memasang taruhan lebih besar, bahkan diam-diam mengambil uang belanja rumah tangga. Rian tak sadar, ia sedang menggali lubang yang akan menelannya sendiri. Malam itu, Winda menemukan Rian menatap ponselnya dengan wajah tegang. "Mas, kamu main judi lagi?" tanyanya lembut. Rian menjawab ketus, "Urus saja urusanmu." Winda terdiam, hatinya mulai diliputi cemas. Ia tahu, kebahagiaan mereka perlahan-lahan mulai retak oleh sesuatu yang tak terlihat, namun berbahaya. Awal kehancuran. Rian semakin dalam terjerat. Setiap kali menang, ia merasa seperti raja. Namun setiap kali kalah, amarahnya meluap. Ia mulai sering marah tanpa alasan pada Winda dan Farel. Uang gajinya yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, habis hanya dalam hitungan hari. Winda sering harus meminjam ke warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari. "Mas, uang belanja habis lagi, baru minggu lalu aku dikasih," ucap Winda dengan suara pelan. Rian hanya menjawab kasar, "Aku lagi susah, ngerti nggak? Jangan cerewet." Ia tak sadar, istrinya sering menangis diam-diam di kamar. Suatu mamang, Rian kalah besar. Ia kehilangan jutaan rupiah dalam waktu singkat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Aku harus balik modal," gumamnya panik. Ia meminjam uang dari temannya dengan janji akan mengembalikan besok. Namun besoknya, ia malah kalah lagi. Utang menumpuk, telepon dari rentenir mulai berdatangan. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, membuat rumah terasa mencekam. Winda yang tak tahu apa-apa hanya bisa berdoa, berharap suaminya sadar. Namun, semakin ditekan, semakin Rian tenggelam dalam permainan itu. Ia mulai menjual barang-barang rumah, televisi, bahkan perhiasan kecil milik Winda. Saat Winda mengetahui, ia hanya bisa menangis. "Mas, sampai kapan begini? Ingat Farel, ingat keluarga kita." Tapi Rian justru menuduhnya tidak mendukung. Malam itu hujan turun deras. Rian duduk di teras rumah menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan saldo 0. Hatinya hancur, namun tangannya masih bergetar ingin mencoba lagi. Ia tak tahu, itu adalah awal dari kehancuran besar yang akan segera menimpanya. Kejatuhan ekonomi. Bulan berganti, tapi Rian belum juga sadar. Uang gaji kini tak cukup bahkan untuk membayar utang. Atasan di tempat kerja mulai menegurnya karena sering absen dan tidak fokus bekerja. "Rian, kalau begini terus, kamu saya berhentikan," kata bosnya tegas. Namun Rian tak peduli, pikirannya hanya pada cara menutup kerugian di dunia maya. Winda mulai menjual makanan kecil di depan rumah untuk menutupi kebutuhan. Ia berjuang sendirian, sementara suaminya justru asyik bermain di kamar. "Mas, bantu aku sedikit ya," pinta Winda suatu sore. Tapi Rian hanya menggeleng, "Aku lagi cari jalan biar kita kaya." Rian bahkan mulai menggunakan ponsel Winda untuk pinjaman online tanpa sepengetahuannya. Saat tagihan datang, Winda shock. "Mas, ini apa? Kok ada tagihan pinjaman atas namaku?" Rian terdiam, lalu dengan wajah tanpa penyesalan, ia berkata, "Aku janji bakal lunasin, sabar dulu." Namun janji tinggal janji. Rumah tangga mereka kini penuh pertengkaran. Farel yang dulu ceria menjadi murung. Ia sering mendengar ibunya menangis di malam hari. "Bu, kenapa ayah marah terus?" tanyanya polos. Winda hanya bisa memeluknya sambil meneteskan air mata.
Suatu hari, debt collector datang ke rumah. Mereka berteriak di depan pintu, menuntut pelunasan utang. Winda ketakutan, sementara Rian hanya duduk lemas, tak berdaya. Tetangga mulai bergosip, menuduh keluarga mereka terlibat hal kotor. Harga diri Rian hancur. Namun, alih-alih taubat, ia justru marah pada Tuhan. "Kenapa aku yang sial?" katanya dengan suara getir. Padahal, semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri, dan azab belum sepenuhnya datang. Rumah tangga yang retak. Hari-hari di rumah Rian kini penuh ketegangan. Winda sudah kehabisan sabarnya. Ia mencoba menasihati, tapi selalu dibalas bentakan. "Aku cuma pengen kamu berubah, Mas," katanya lembut. Namun Rian menjawab kasar, "Aku tak tahu rasanya kalah terus." Farel menjadi saksi bisu dari pertengkaran orang tuanya. Ia sering menutup telinga sambil menangis di kamar. Winda merasa hatinya remuk, namun ia tetap bertahan demi anaknya. Namun, batas kesabarannya semakin menipis. Suatu malam, Rian datang dalam keadaan mabuk. Ia kalah besar lagi dan melampiaskan kemarahannya dengan membanting piring. "Semua ini gara-gara kamu. Kamu pembawa sial," teriaknya pada Winda. Winda ketakutan dan membawa Farel bersembunyi di kamar. Keesokan paginya, Winda memutuskan pergi ke rumah orang tuanya. Ia meninggalkan sepucuk surat di meja makan. "Mas, aku pergi dulu. Aku tak sanggup melihatmu hancur. Jika suatu hari kamu sadar, kami akan menunggumu dengan hati yang bersih." Ketika Rian membaca surat itu, tangannya bergetar. Ia ingin marah, namun air matanya justru jatuh. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Tak ada tawa, tak ada senyum, hanya bayangan kesalahan yang menghantui. Namun bukannya menyesal, Rian justru tenggelam lebih dalam. Ia menganggap hidupnya sudah rusak, jadi tak ada lagi yang perlu diselamatkan. Ia kembali bermain, mencoba balas dendam pada nasib, tanpa tahu bahwa karma sudah menunggunya di tikungan. Hidup tanpa arah. Sejak ditinggal istri dan anak, hidup Rian semakin hancur. Ia berhenti bekerja karena dipecat, rumahnya digadaikan untuk melunasi sebagian utang. Kini, ia tinggal sendirian di kontrakan kecil, dindingnya lembab dan atapnya bocor. Tiap malam, hanya cahaya ponsel dan suara notifikasi dari situs judi online yang menemaninya. Uang hasil gadai rumah habis dalam hitungan minggu. Semua dihabiskan untuk taruhan. "Sekali ini pasti balik modal," katanya meyakinkan diri. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Ia kalah besar, bahkan kehilangan ponsel karena digadaikan demi bermain di warung internet. Makan pun kini susah. Kadang ia hanya menumpang di warung makan, berharap dikasih sisa nasi. Wajahnya mulai tirus, rambut kusut, dan matanya sayu. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pekerja rajin, kini menjauh. "Kasian, tapi itu akibat ulahnya sendiri," bisik tetangga. Dalam kesepian, Rian sering teringat Winda dan Farel. Ia menatap foto keluarga yang sudah kusang. "Maafkan ayah," bisiknya lirih. Tapi rasa malu membuatnya tak berani pulang. Ia merasa tak pantas. Suatu malam, saat hujan deras, Rian berdoa untuk pertama kalinya setelah lama lupa kepada Tuhan. "Ya Allah, kalau Engkau masih mau dengar, tolong aku. Aku ingin berubah." Air matanya jatuh, tapi hatinya masih goyah. Keesokan paginya, ia kembali tergoda. Ia meminjam uang dari seorang rentenir dengan bunga tinggi, berharap bisa menang besar dan menebus segalanya. Tapi kali ini, nasib buruk benar-benar menampar keras. Ia kalah total. Rentenir murka dan ancaman pun datang. Rian tak sadar, itu awal dari azab yang sesungguhnya. Hari itu, Rian didatangi 3 orang pria bertubuh kekar. Mereka menagih utang dengan cara kasar. "Bayar sekarang atau kami bawa kau," teriak salah satu dari mereka. Rian ketakutan. Ia memohon waktu, tapi sia-sia. Ia dipukul dan diseret keluar kontrakan. Warga sekitar hanya menonton tanpa berani menolong. Setelah dipukuli, Rian ditinggalkan di pinggir jalan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam. Ia berjalan tertatih menuju masjid terdekat, berharap bisa berlindung di sana. Seorang marbot menolongnya, memberi air dan sedikit nasi. "Nak, berhentilah dari dosa. Dunia ini cuma sementara," kata marbot tua itu lembut. Namun begitu tubuhnya mulai pulih, hasrat jahat itu muncul lagi. Ia masih ingin mencoba sekali saja, sekali terakhir. Ia menjual sisa barang miliknya, membeli pulsa, dan bermain kembali. Tapi bukan keberuntungan yang datang, melainkan petaka.
Malam itu, saat sedang bermain, ponselnya tiba-tiba terbakar karena korsleting saat di-charge. Api menjalar cepat ke gorden dan kasur. Rian panik, berlari keluar rumah tanpa sempat menyelamatkan apapun. Dalam hitungan menit, kontrakan hangus dilalap api. Warga berusaha memadamkan, tapi semuanya sudah terlambat. Rian berlutut di depan puing-puing rumah, menangis histeris. "Kenapa Tuhan? Kenapa hidupku begini?" Tapi dari langit yang gelap tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang perlahan turun, seolah menjadi air mata langit atas dosa seorang manusia yang tak tahu batas. Taubat yang terlambat. Setelah kebakaran itu, Rian hidup gelandang. Ia tidur di emperan toko, mencari sisa makanan dari tong sampah. Orang-orang mengenalnya sebagai si gila judi. Wajahnya kusam, bajunya robek, dan tubuhnya semakin kurus. Suatu sore, ia duduk di dekat pasar ketika seorang bocah kecil menghampirinya sambil membawa sepotong roti. "Pak, makan ini," katanya polos. Saat Rian menatap wajah anak itu, jantungnya bergetar. Bocah itu mirip sekali dengan Farel. Ia tak kuasa menahan air mata. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri pulang ke rumah orang tua Winda. Dengan langgah gemetar, ia berdiri di depan pagar. Winda keluar, kaget melihat suaminya yang kini seperti pengemis. "Rian?" katanya lirih. Rian menunduk. "Aku datang bukan untuk minta kembali, aku cuma meminta maaf." Air mata Winda mengalir. Ia tahu Rian menyesal, tapi luka yang dulu terlalu dalam. "Aku sudah memaafkanmu, Mas, tapi biarlah waktu yang menentukan," katanya dengan suara serak. Rian tersenyum tipis, lalu berbalik pergi. Ia tak ingin menjadi beban lagi. Hari-hari berikutnya, Rian menghabiskan waktu di masjid. Ia membantu membersihkan halaman, berzikir, dan belajar salat lagi. "Aku hanya ingin Allah ampuni aku," ucapnya pada mertua yang dulu menolongnya. Namun tubuhnya tak lagi kuat, penyakit datang menghampiri. Ia sering batuk berdarah, tapi tetap berusaha salat berjamaah. Semua orang mulai merasa iba, tapi tak ada yang bisa menebus kesalahan masa lalu kecuali dirinya sendiri. Akhir yang mengguncangkan. Suatu subuh yang dingin, marbot masjid menemukan Rian terbaring di serambi dengan wajah tenang. Di tangannya masih menggenggam tasbih kecil dan secari kertas bertuliskan, "Aku menyesal telah mengkhianati keluargaku dan Tuhanku. Semoga Allah menerima taubatku dan aku bisa tenang di sisinya." Berita kematiannya menyebar cepat. Winda datang ke masjid dengan linangan air mata. Ia menatap tubuh Rian yang terbujur kaku, lalu berbisik, "Mas, akhirnya kamu pulang juga, tapi bukan seperti ini." Pemakaman Rian berlangsung sederhana. Tak banyak orang datang, hanya beberapa warga dan Winda bersama Farel. Saat tanah terakhir ditabur, hujan turun perlahan seolah langit turut berduka. Beberapa hari kemudian, Winda menemukan dompet lusuh Rian berisi uang 50.000 dan secari kertas doa. Ia menangis terseduh, menyadari bahwa suaminya benar-benar telah bertaubat sebelum ajal menjemput. Kini setiap malam, Winda selalu berdoa di atas sajadah, memohon agar arwah suaminya diterima dengan tenang. "Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menjauhkan keluargaku dari jalan yang sama," doanya lirih. Kisah hidup Rian menjadi pelajaran bagi banyak orang di kampung itu. Mereka mulai menjauhi judi online dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena dari kisahnya, semua tahu bahwa rezeki haram hanya membawa kesenangan sesaat, tapi penderitaan seumur hidup. Dan di balik keheningan kubur Rian, hanya doa istrinya yang setia menjadi penerang. Semua luka aku temui.